Jumpa lagi sahabat dan rekan-rekan semua di channel saya Adenium JBI, channel yang membahas seputar propagasi dan semua hal tentang perawatan adenium, seputar tanam-tanam dan tentu saja proses tanam-tanamnya. Jangan lupa dengan cara organik. Terima kasih untuk yang selalu hadir, terima kasih untuk semua dukungan di channel ini. Tetaplah di channel saya, dukung terus, like, subs, dan harapan saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini kita seputar ternak dulu dan masih sinkron dengan channel ini, membahas seputar organik, khusus peternak ayam dan ternak sapi boleh juga. Tema yang menarik yaitu pakan ternak dari bahan organik dengan bahan sisa ampas dari pabrik tahu. Biasa disebut ampas tahu. Jadi begini, saya buat video tutorial, saya jelaskan dulu di awal. Nggak langsung buru-buru gitu, maksudnya apa, supaya jelas dan diterima logika dan paham serta bermanfaat. Saya berkonten bukan untuk kejar AdSense dan bla bla ujuk-ujuk uang, bukan itu. Ini YouTube saya, domain saya sebagai media saya bereksplorasi dan bersenang-senang dengan hobi adenium dan ternak ayam, dan sambil ternak kolam gurami. Untuk ternak ayam saya khususnya ayam Bangkok atau petarung. Konten ayam ini agak sensitif, saya nggak tahu kenapa. Saya pernah di take down lagi video ini, saya bingung juga. Boleh nanti para breeder ayam silahkan coret-coret di komentar kenapa. Oke, jadi begini, singkat saja kita cerita sedikit pakan ternak seperti jagung pecah, jagung halus, pur, pelet, dan turunannya, bekatul atau dedak, padi, biji-bijian atau kacang-kacangan. Itu semakin hari, tiap bulan, setiap tahun itu kenaikan harganya luar biasa. Semua peternak keluhannya seperti itu. Nah, ada berbagai macam cara, tips atau memberdayakan bahan untuk pakan tanpa mengurangi manfaatnya sebagai pakan ternak. Jadi beberapa tahun belakangan ampas tahu itu sudah jadi harta karun. Dulu itu mungkin dibuang, tapi beberapa tahun ini berkembang informasi dan pengetahuan. Ampas tahu sudah dijadikan bahan sebagai pakan ternak. Tentu saja ada yang diolah lagi, difermentasi, lalu ditambahkan sebagai bahan pakan campuran sehingga menjadi sumber protein dan karbo bagi ternak. Jadi ampas tahu biasa dijadikan campuran pakan ternak seperti ayam, bebek, sapi. Bisa juga untuk pakan ikan dan biasanya dipakai untuk kolam ikan yang pembesarannya di kolam tanah dan sirkulasi airnya baik. Ampas tahu sekarang sudah susah dan sudah bisa dibeli dan harganya masih terjangkau, kisaran harga 10.000 atau 20.000 sampai 50.000 per karung, tergantung ukuran karung. Dan saya biasa beli untuk karung 20 kilo itu cukup dibayar 10.000 saja. Sekedar upah lelah untuk uang jajan para pekerja di pabrik tahu. Oke, gak usah basa-basi. Sekarang kita langsung eksekusi cara membuat pakan ternak alternatif. Ampas tahu bisa langsung digunakan pakan jika diambil langsung hari itu juga. Hanya saja keesokan harinya pakan akan sedikit berbau apek, dan jika berhari-hari disimpan lalu digunakan seringnya jadi basi dan malah bau busuk sekali. Itu keluhnya. Berdayakan ampas tahu sebagai pakan ternak supaya tahan lama dan dipakai berminggu-minggu. Ya, itu dia, kita olah fermentasi. Di sini ada beberapa bahan untuk fermentasi. Bahan yang pertama adalah dedak atau bekatul. Campuran ini penting sebagai proses fermentasi karena percampuran kedua bahan ini baik sekali. Dedak mengandung protein, karbo, dan serat tinggi. Sudah biasa digunakan untuk pakan ternak. Bahan selanjutnya tentu saja ampas tahu. Kita biasanya dapat ampas tahu itu dalam kondisi segar, baru diolah hari itu juga. Usahakan dapat ampas tahu kondisi segar fresh dan masih berair, itu nggak apa-apa. Nanti bisa ditiriskan. Kebiasaan saya selalu ambil ampas basah, tidak saya keringkan dan jemur. Saya hanya tiriskan di karung saja, mengurangi volume air. Karena apa? Sisa air kedelai itu masih ada di situ. Jadi itu proses pembantu fermentasi.
Bahan pendukung proses fermentasi selanjutnya adalah E4 untuk peternakan. Ini sudah umum dan dipakai untuk fermentasi pakan dan campuran untuk air minum ternak. E4 familiar sekali di kalangan petani dan peternak. Ada E4 untuk tanaman dan kompos jika ada, dan ada E4 untuk peternakan. Jadi kita pakai ini. Selanjutnya saya tambahkan air gula. Di sini saya pakai air gula sintetis, lalu saya cairkan. Dosis kira-kira 250 cc gula kita cairkan. Oke, gas, kita ke proses. Sekali lagi, fermentasi butuh wadah untuk penyimpanan agar tertutup rapat. Sekali lagi, fermentasi butuh tempat penyimpanan rapat. Kenapa demikian? Saya akan jelaskan di kolom komentar supaya durasi video nggak panjang. Saya siapkan ember dengan tutup rapat, ini ukuran 20 liter, menyesuaikan saja dengan ampas tahu yang saya ambil, sekitar 20 kilo. Oke, lanjut, saya akan masukkan dulu ampas tahu. Oke, ampas tahu fresh baru dari pabrik, ini kondisi masih berat sekali, sekitar 50-60%, itu air. Oke, lanjut. Skip video. Kita siapkan air gula tadi, kita tuangkan ke wadah sementara ini. Ini kita proses dulu, kita mix, kita tambahkan air sekitar 400 cc. Lanjut, kita siapkan E4. Sebentar saya buka tutupnya dulu. Kita tuang saja sekitar 4-5 tutup botol E4. Kita campurkan dengan air gula tadi. Tujuannya menambah daya proses fermentasi dan menambah rasa nantinya ampas tahu ini pada pakan ayam. Jika ada yang bertanya lebih jauh, silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, kita tuangkan dulu bahan air tadi. Diamkan beberapa saat atau kita bolak-balik juga nggak apa-apa. Diamkan 10 menit. Lalu kemudian kita masukkan dedak. Langsung kita olah di dalam ember ini. Atau boleh dikeluarkan dulu dari ember, boleh juga. Ini hanya sebagai ilustrasi dan proses takaran agar lebih mudah saja. Sahabat dan rekan-rekan bisa tambahkan dedak 5 kilo atau lebih juga boleh. Hanya saja saya menggunakan tidak lebih dari 3-4 kilo saja, karena pada penggunaan pakan nanti saya tetap menggunakan dedak segar sebagai tambahan pakan. Jadi dedak dicampur pada proses fermentasi sebagai pembantu dan pemicu agar fermentasinya baik. Setelah semua bahan dicampur dan diolah sampai merata, proses selanjutnya kita menutup bahan fermentasi pakan ini. Selalu diingat, fermentasi pakan ternak itu tetap harus ditutup. Oke, lanjut ke penggunaan. Penggunaan sebagai bahan bisa kita pakai besok atau 24 jam setelah proses. Hanya saja untuk hari pertama dan hari kedua penggunaan sebaiknya digunakan sebagai campuran pakan 40% dahulu dari pakan yang disiapkan untuk sekali makan. Untuk hari ketiga dan seterusnya sampai pakan habis boleh gunakan 60-80% ampas tahu ini sebagai pakan ternak. Kebiasaan saya memakai campuran pakan jagung pecah, jagung halus, dan pur. Itu hanya 20%. Tambahan kalau ada sisa nasi di rumah. Dan tambahan lagi dedak segar 20%. Bahkan kadang-kadang saya malah pakai jagung halus itu sekitar 20% saya pakai. Saya olah dengan ampas tahu 80%. Sahabat dan rekan-rekan bisa juga menambahkan cacahan sayur bayam segar ataupun semua sayur olahan yang dimasak. Silahkan, sah-sah saja, tidak ada yang melarang, tidak ada opsi dan ukuran, karena semua bahan alternatif pakan ternak ini dari bahan organik. Bahkan dari sisa ampas tahu, sayuran ataupun nasi sisa, semua bisa. Persoalannya hanya mau atau tidak, itu saja. Hanya mau, kalau mau maka proses belajar akan dapat sendiri. Dan saya mungkin yakin sekali kita bahan alternatif pakan itu kita olah sendiri, bahannya alami, belajar sendiri, bahannya aman, sehat untuk ternak, dan kita yakin sekali
pakan olahan itu dari tangan kita sendiri. Bahkan pur pelet yang bisa kita pakai itu, kenapa kita yakin sekali itu pakan ternak terbaik. Jadi nggak usah dijawab sahabat dan rekan-rekan semua. Sekian dulu hari ini seputar bahan organik pakan ternak alternatif dari ampas tahu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Pengetahuan dan pengalaman saya hanya sekedar sharing atau berbagi. Silahkan coret-coret dan caci makinya di kolom komentar. Salam dari saya, semoga jaya peternak Indonesia.